Halo semua, selamat datang di channel Mons Fisio, channel edukasi tentang cedera oleh fisioterapi. Pada video kali ini tentunya seru banget ya, seru banget karena kita akan bahas masalah saraf terjepit. Oke, bagaimana saraf terjepit itu? Apakah faktanya seperti apa? Dan kita akan bahas secara ringkas di sini biar teman-teman semua tahu, biar teman-teman semua teredukasi tentang saraf terjepit dan apa yang boleh, kemudian apa yang tidak boleh dilakukan. Stay tune di video ini. Oke, ngobrolin saraf terjepit tentunya nggak habis-habis ya. Nah, saraf terjepit ini teman-teman termasuk kategori dalam low back pain. Oke, low back pain yang akan kita bahas yaitu adalah sensasi atau rasa nyeri menjalar. Oke, saraf terjepit itu kuncinya adalah nyeri menjalar. Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, apakah ada keluarganya atau temannya atau sahabatnya atau diri teman-teman sendiri yang mengalami sakit pinggang kemudian nyeri menjalar sampai kaki? Nah, untuk saraf terjepit ini ada berbagai macam. Ada yang disebabkan oleh sarafnya. Oke, yang pertama yaitu sarafnya ya. Saraf terjepit adalah problem dari sarafnya yang biasanya mengalami perlengketan. Dari sudut pandang fisioterapi, saraf terjepit ini ada beberapa kategori. Ada yang disebabkan oleh sendinya, ada yang disebabkan oleh bantalan dari sendinya, kemudian ada yang disebabkan oleh ototnya. Teman-teman harus tahu dulu, teman-teman masuk kategori yang mana. Di video kali ini kita akan bahas satu persatu. Jangan di skip-skip ya. Baik, selanjutnya yaitu problem saraf terjepit disebabkan karena sendi. Oke. Biasanya saraf terjepit yang satu ini ada problemnya yaitu di facet joint-nya. Di facet joint-nya mengalami nyeri hingga nyerinya bisa menjalar. Contoh di mana facet joint itu yang pertama yaitu adalah di sini ya. Masih kita ngomongin semua tentang low back ya, jadi pinggang bawah semua. Nah, ini facet joint itu teman-teman adalah di sini. Oke, saya twist sedikit. Di sini, maaf. Oke, teman-teman bisa lihat facet joint itu adalah di sini. Nanti saya akan sisipkan gambarnya biar lebih jelas ya. Oke, facet joint ini biasanya mengalami nyeri sekali, nyerinya bertambah biasanya ketika kita mendongak. Oke, perhatikan perbedaannya. Ketika HNP itu nyeri ketika menunduk, maka facet joint nyeri ketika mendongak. Nyerinya linu. Bahkan ada beberapa kasus yang menyebabkan nyeri menjalar. Biasanya juga satu kaki. Cuman perbedaannya ketika HNP nyerinya menjalar biasanya sampai betis. Kalau facet joint biasanya nyerinya cuman sampai paha. Satu kaki. Ya. Jadi ada perbedaan satu kaki yang panjangnya sampai betis dan yang cuman sampai paha, ya. Oke. Selanjutnya yaitu nyeri menjalar yang disebabkan oleh tidak stabilnya sendi. Oke. Unstable joint atau sering kita sebut dengan spondylolisthesis, yaitu di mana kondisi satu ruas sendi biasanya mengalami tidak stabil sehingga satu ruasnya ke depan. Biasanya ini terjadi karena proses usia. Nah, khasnya saraf yang mengalami gangguan seperti ini terjadinya nyeri menjalar di dua kaki. Oke. Spondylolisthesis terjadi ruasnya ke dalam atau bisa keluar dan nyerinya khas sekali, nyeri pinggang disertai nyeri menjalar di dua kaki. Teman-teman, untuk kasus ini saya mohon dengan sangat untuk langsung diperiksa baik itu ke dokter ortopedi maupun ke fisioterapi teman-teman semua biar tahu kondisinya seperti apa ya. Selanjutnya yang terakhir, kondisi ini juga banyak banget terjadi biasanya pada usia muda juga, pada usia produktif khususnya yang sedang kerja, yaitu saraf terjepit disebabkan karena otot piriformis atau sering disebut dengan piriformis syndrome. Nah, di mana otot piriformis syndrome? Ototnya itu ada di sini teman-teman. Ototnya kecil sekali ototnya dan letaknya deep ya, dalam. Nah, otot tersebut melewati atau dilewati oleh saraf namanya ischiadicus yang dari saraf pinggang.
Oke. Biasanya pasien HNP juga mengalami kondisi piriformisnya yang pendek. Jadi ada double. Kalau HNP tadi masalahnya di bantalan, kalau piriformis dia tidak kena HNP-nya, tapi tetap nyerinya menjalar sampai betis. Itu ya perbedaannya. Jadi biasanya seorang profesional fisioterapi dia mencek, khususnya di klinik kita juga harus cek apakah hanya sebatas piriformis saja atau HNP atau ada sendi yang lain yang bermasalah untuk cedera nyeri menjalar atau saraf terjepit yang ini. Piriformis sindrom khasnya nyeri menjalar satu kaki dan dia nyerinya menjalar sampai betis. Untuk kondisi piriformis sindrom, ketika teman-teman tadi kita udah jelaskan kalau HNP itu menunduk tidak boleh karena nyerinya bertambah, kalau piriformis sindrom tidak. Ketika kita menunduk tidak terasa sakit apa-apa, mendongak juga tidak terasa sakit apa-apa. Sakitnya untuk piriformis sindrom lokal di sini, nggak nyaman di daerah pantat, kemudian khas banget nyeri menjalar dan tidak nyaman ketika duduk lama. Siapa di sini tidak nyaman ketika duduk lama, rasanya pantatnya pegal, nggak enak, panas dan lain-lain? Hati-hati, bisa kena piriformis sindrom. Saran saya untuk semua kasus yang kita sampaikan tadi segera periksa ke fisioterapi ataupun dokter ortopedi terdekat di kota teman-teman semua, atau langsung aja hubungi kita via Instagram di @monspesial untuk edukasi selanjutnya via online, atau bisa langsung kunjungi ke klinik kita yang ada di Kalimantan Selatan. Oke teman-teman semua, itu dia 4 nyeri saraf terjepit yang harus teman-teman ketahui, dan jangan lupa sebarkan ini semua ke keluarga teman-teman, sahabat, kerabat yang mengalami nyeri pinggang, khususnya nyeri menjalar ya. Biar kita semua tahu tentang apa sih penyakit kita, sehingga kita bisa melakukan penanganannya lebih cepat. Di video selanjutnya nanti Mimin akan jelaskan tentang satu persatu, bagian per bagian, tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Stay tune di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat.